Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Bangun Farm Lumajang. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi, dan di video kali ini saya berikan judul konsep dasar pakan dalam ternak domba. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas 3 hal konsep dasar pakan untuk domba. Nah, jadi untuk teman-teman, silahkan tonton channel ini dari awal sampai akhir agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang kami jabarkan. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya terlebih dulu menunjukkan posisi ternak kami di sore hari ini. Ini jam 4 kurang waktu video ini dibuat, dan sebentar lagi kami akan melakukan pemberian pakan. Ini adalah sisa pakan tadi pagi. Nah teman-teman, jadi ini posisi domba sedang ada yang tidur dan ada juga yang menunggu pemberian pakan. Nah, jadi sambil kita jalan-jalan ke kebun bank pakan, saya akan menjelaskan konsep dasar konsep dasar pakan ternak domba. Nah, jadi yang pertama adalah yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa domba itu adalah herbivora. Ya, jadi kalau teman-teman sudah pasti sudah pernah belajar kalau hewan itu dilihat dari segi makanannya dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan domba ini adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Jadi untuk pakan dari domba itu adalah segala jenis tanaman, segala jenis hijauan. Jadi teman-teman, untuk pemberian pakan ternak domba, segala jenis daun sebetulnya bisa, tetapi biasanya itu tergantung kebiasaan. Nah, jadi seperti contohnya seperti ternak kami ketika baru saja didatangkan, mereka tidak terbiasa dengan tanaman odot seperti ini, rumput odot. Jadi ketika diberikan, domba-domba kami hanya makan sebagian saja, dan sisanya masih banyak ketika masih adaptasi pemberian pakan rumput odot. Nah, jadi tergantung dari pembiasaannya saja sebetulnya. Lama-kelamaan setelah kami berikan terus-menerus, lama-kelamaan mereka menjadi sangat suka daun rumput odot ini, jadi sudah dimakan. Tetapi untuk bagian batang yang agak keras itu mereka sisakan. Terus selanjut lagi di hari-hari berikutnya, akhirnya sampai mereka mau makan bagian batangnya, bagian batang dari rumput odot. Nah, ini menunjukkan bahwa ternak domba itu dia bisa memakan segala jenis hijauan ya teman-teman, hijauan. Jadi karena mereka herbivora, mereka bisa memakan segala jenis hijauan, baik itu bagian daun, baik itu bagian batangnya, bagian akar, bunganya juga. Nah, tetapi untuk akar ini memang teman-teman harus cacah. Biasanya yang paling baik itu menggunakan mesin chopper. Jadi ketika digiling lembut, mereka akan dimakan sampai habis. Nah, tetapi karena kami masih menggunakan cacah manual atau sabit ya teman-teman, jadi mereka biasanya menyisakan bagian akarnya, tidak dimakan. Nah, itu teman-teman. Jadi herbivora yang bisa memakan segala jenis tumbuhan. Saya juga punya kambing. Ini teman-teman, ada 1 kambing di bagian sini. Kita lihat bagian sini. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kambing pun kalau diberikan rumput
dia juga bisa, dia juga mau, tetapi memang kesukaannya dia lebih kepada rambanan. Nah, jadi hewan kambing pun yang pada dasarnya memakan rambanan, mereka juga mau memakan rumput-rumputan, tetapi memang kesukaannya lebih kepada rambanan. Ya, itu teman-teman. Yang pertama, jadi untuk pemberian pakan di domba itu segala jenis bagian dari rumput odot ini, baik maupun daun, bagian batang, akar, dan juga tumbuhan lain, bukan hanya rumput odot saja. Nah, untuk yang kedua, di dalam pakan domba ini teman-teman, yang perlu diketahui adalah pemberian pakan untuk kambing atau domba itu bisa dijadikan menjadi dua macam. Ini menurut pandangan saya. Jadi yang pertama adalah pakan kering dan yang kedua adalah pakan basah. Pakan kering itu adalah segala jenis pakan yang dikeringkan, dihaluskan, dan diberikan kepada ternak domba, dan juga ternak domba mau memakannya, itu adalah pakan kering. Contohnya adalah jagung yang digiling, atau dedak, singkong yang digiling, dan sebagainya teman-teman. Itu adalah pakan kering. Dan yang kedua adalah pakan basah atau hijauan. Jadi hijauan saya kategorikan ke dalam pakan basah ya, hijauan segar seperti yang ini teman-teman. Nah, ini adalah rumput liar dan juga ada rumput odot juga. Itu adalah pakan basah, saya kategorikan ke dalam pakan basah. Nah, jadi ini tergantung teman-teman juga mau melakukan pemberian pakan kering atau basah. Nah, tetapi tentu ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ya. Jadi kalau pakan kering itu lebih simple, terus limbah sisanya itu biasanya sedikit, bahkan tidak ada teman-teman, karena dimakan semua karena sudah halus, lembut, dan mereka otomatis dalam proses memakan itu lebih mudah. Nah, itu adalah kelebihan dari pakan kering, tetapi kekurangannya adalah bahwa pakan kering ini adalah pakan beli. Jadi harus dalam penyediaannya teman-teman harus membeli pakan kering. Jadi itu adalah kelebihan kekurangan pakan kering. Nah, untuk pakan basah ini kelebihannya adalah bahwa pakan basah ini gratis ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula ya, jadi saya sarankan lebih baik untuk penyediaan pakan basah yang saya sarankan, atau hijauan segar, seperti menyediakan bank pakan rumput odot seperti ini. Nah, apalagi kalau teman-teman sudah teman-teman ada kebun gitu ya di sekitar rumah, samping rumah, belakang rumah, itu bisa dimanfaatkan untuk menanam hijauan guna untuk bank pakan di dalam peternak domba. Nah, teman-teman, jadi itu jadi gratis ya. Nah, tetapi memang ada kekurangannya juga ya. Ini kekurangannya adalah ya memang kita harus mengadakan sendiri, harus menanam, terus harus menunggu, harus melakukan perawatan di dalam kita mengolah hijauan ini teman-teman. Jadi itu adalah kekurangannya ya, tapi itu kekurangan yang wajar lah. Jadi semua peternak pasti juga sama seperti itu ya teman-teman. Jadi itu ya. Yang kedua adalah pakan tadi ya, pakan kering atau pakan basah. Dan yang ketiga ini adalah pemberian pakan. Nah, untuk pemberian pakan domba itu macam-macam sekali. Setiap peternak itu mempunyai strateginya masing-masing. Ada yang pemberiannya sehari itu bisa sampai 4 kali. Jadi pagi, siang, sore, dan malam pun juga dikasih. Jadi 4 hari sekali. Dan ada yang 3 kali sehari,
ada yang 2 kali sehari, dan bahkan teman-teman ada yang 1 hari sekali. Nah, memang kalau teman-teman berpikir gitu ya, kok mana ada yang 1 hari sekali pemberian pakan? Ada teman-teman. Jadi di desa saya ini juga, jadi ada salah satu peternak juga saya tahu, dan peternak tersebut juga cerita kepada saya bahwa dia dalam pemberian pakan itu sehari sekali ya. Jadi sehari sekali tapi diberikan langsung banyak. Nah, jadi pembiasaan seperti itu ya bisa saja ya, karena domba atau hewan ternak lainnya kalau sudah dibiasakan maka mereka akan bisa melalui adaptasi seperti itu. Nah, tetapi untuk kandang kami, untuk ternak kami melakukan pemberian pakan itu 2 kali sehari. Jadi pagi kisaran jam 8-9, dan juga sore hari kisaran jam 4 sampai jam 5. Nah, jadi teman-teman, ini adalah murni pilihan teman-teman. Kalau pemberian pakannya bisa 3 kali sehari, 2 hari sekali, bahkan 4 hari sekali, tergantung teman-teman juga. Nah, semua ini biasanya disesuaikan dengan tenaga dan juga biayanya. Jadi kalau memang memungkinkan pemberian pakan 3 kali atau 4 kali, itu biasanya lebih baik kalau memungkinkan ya teman-teman. Kalau memang tenaga dan pembiayaannya atau kos pakannya itu bisa diperhitungkan, itu lebih baik untuk domba, karena memang hasil limbahnya atau sisa pakan dari pemberian pakan tersebut itu lebih sedikit kalau pemberian 4 kali sehari atau 3 kali sehari. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini meminimalisir hijauan atau pakan untuk terbuang. Nah, jadi ini tergantung teman-teman, tergantung manajemen teman-teman seperti apa. Tapi kalau saya biasanya 2 kali sehari ya. Nah, itu teman-teman. Jadi itu adalah 3 hal 3 hal pemberian pakan, atau 3 hal konsep dasar pakan untuk ternak domba. Nah, teman-teman, jadi semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman, terkhususnya untuk teman-teman yang pemula seperti saya juga. Kita sama-sama belajar, sama-sama membagikan ilmu demi memajukan peternakan di wilayah kita masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.